Shalom, selamat siang Pak Greg dan teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Oke, saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Baiklah Pak Greg dan teman-teman sekalian, tema besar kuliah kita pada hari ini adalah manusia yang berkomunikasi. Komunikasi seperti apa? Komunikasi yang membangun atau malah komunikasi yang menghancurkan? Baik, sebelum melanjutkan, saya mengajak kita semua untuk melihat siapa manusia itu. Baik, kita akan melihat pengertian manusia menurut salah satu ahli yang bernama Willem Wundt. Menurut Willem Wundt, manusia adalah kesatuan jiwa dan raga yang berkegiatan untuk mengidealkan diri dalam segala kegiatannya. Dalam proses pengidealan diri tersebut, manusia melakukan yang namanya komunikasi dan interaksi. Manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam proses komunikasi dan interaksi ini terjadi yang namanya siklus dipengaruhi dan mempengaruhi. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada, sedangkan sebaliknya manusia juga mempengaruhi lingkungan di mana ia berada, sehingga dari interaksi mempengaruhi dan dipengaruhi lahirlah sesuatu yang disebut sebagai perubahan. Manusia sudah ada sejak zaman purbakala, dari Homo neanderthal sampai kepada Homo sapiens yang menciptakan teknologi-teknologi sederhana seperti kapal dan lain sebagainya. Juga sampai dengan kita manusia modern saat ini. Dalam perjalanan waktu yang begitu panjang, ternyata manusia ini memberikan distribusi terhadap lingkungan atau dunia di mana ia tinggal. Distribusi ini disalurkan melalui profesi, bakat, ataupun keahlian dari manusia tersebut. Mirisnya, ternyata distribusi yang diberikan oleh manusia bukan hanya distribusi positif yang membangun, tetapi ternyata juga ada distribusi negatif maksud saya. Distribusi negatif bisa kita lihat dalam sejarah. Misalnya, karena manusia maka ada yang namanya perang. Karena manusia ada yang namanya eksploitasi alam yang besar sehingga menjadikan alam itu rusak atau populasi makhluk hidup lain berkurang. Nah, berkurangnya juga bukan dalam skala kecil tetapi dalam skala besar, yaitu 60% dari populasi makhluk hidup dunia ditiadakan atau dimusnahkan oleh makhluk yang namanya manusia. Baik, setelah melihat siapa itu manusia, saya mengajak kita semua untuk melihat apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses yang dilakukan oleh makhluk hidup termasuk manusia untuk menggunakan dan mengumpulkan informasi agar terhubung dengan makhluk lain atau lingkungan sekitarnya. Komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan dan komunikasi tertulis ini bisa melalui bahasa lisan, bahasa isyarat, atau juga gestur atau mimik, atau juga dalam tulisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, ada realita lain, meskipun kita tidak mengerti bahasa seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kita, tetapi kita bisa mengerti bahasa tersebut melalui gestur atau mimik seseorang. Nah, teman-teman dan Pak Greg, ternyata komunikasi ini selalu memiliki makna yang ingin diungkapkan. Nah, misalnya ketika seseorang mengungkapkan rasa sayang, mungkin dia akan membelai orang yang disayanginya atau melakukan hal lain yang menyenangkan orang yang disayanginya. Jadi setiap komunikasi pasti memiliki makna yang ingin diungkapkan. Sekarang mari kita melihat apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi seseorang.
Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi seseorang adalah otaknya, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri digunakan untuk mengatur kemampuan intelektual, bisa dikatakan demikian, misalnya kemampuan menulis, kemampuan berbicara, dan lain sebagainya. Sedangkan otak kanan mengatur emosi atau perasaan. Lalu faktor yang kedua adalah faktor genetis. Faktor yang ketiga adalah faktor ideologi yang mempengaruhi manusia tersebut atau ideologi yang ada di tempat di mana manusia itu tumbuh dan berkembang. Lalu yang keempat ada yang namanya faktor karakteristik. Jadi dapat disimpulkan ada 4 faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi seseorang. Yang pertama otak, yang kedua genetik, yang ketiga karakteristik, dan yang keempat adalah ideologi di tempat di mana manusia itu tumbuh dan berkembang. Baik, sekarang saya mengajak kita semua untuk melihat manfaat komunikasi. Yang pertama, dengan berkomunikasi manusia membangun peradaban dan mengatur jalannya peradaban tersebut. Jika kita melihat sejarah sejak Homo Neanderthal tadi sampai kita manusia modern, ternyata manusia itu membangun peradaban yang sungguh luar biasa. Dari sesuatu yang sederhana berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa yang dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Lalu dengan komunikasi juga manusia mampu bertahan dalam segala situasi. Itu kira-kira 2 manfaat dari komunikasi. Berikutnya mari kita melihat apa kelemahan komunikasi manusia. Tadi kita sudah mendengar bersama bahwa dengan komunikasi manusia mampu membangun peradaban dan mengatur jalannya peradaban tersebut. Tetapi dengan komunikasi juga manusia menjadi ancaman terbesar bagi kepunahan planet kita. Mengapa? Karena dengan komunikasi, khususnya dengan komunikasi yang salah, manusia menciptakan yang namanya perang. Manusia mengeksploitasi alam sesuka hatinya untuk kepentingan, untuk kepuasannya. Nah, dengan demikian manusia menjadi solusi sekaligus menjadi pembuat masalah dalam kehidupannya setiap hari. Sekarang mari kita simpulkan materi hari ini. Yang pertama, manusia adalah solusi sekaligus disintegrasi dalam kehidupan. Artinya, manusia adalah makhluk yang paradoks. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah semua itu manusia sebagai solusi, manusia sebagai disintegrasi lahir karena komunikasi. Maka harapannya adalah kita semua sebagai manusia-manusia modern mampu menciptakan komunikasi yang melahirkan solusi untuk masa depan yang lebih baik. Baik, pada kesempatan ini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam materi hari ini. Yang pertama, bagaimana membentuk pribadi atau jati diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif. Tadi sudah dijelaskan sejak awal bahwa komunikasi adalah kunci bagaimana masa depan manusia dan dunia. Jika mau menjadikan manusia sebagai pribadi yang solutif, maka yang harus diubah adalah cara berkomunikasi. Di sini saya menganjurkan cara berkomunikasi 2 arah. Mengapa? Karena dalam komunikasi 2 arah ada hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Artinya pihak pertama dan pihak kedua memiliki kesempatan untuk mengadakan yang namanya umpan balik. Dengan sistem komunikasi atau metode komunikasi seperti ini, kesimpulan akhir atau hasil akhir sebagai buah dari komunikasi adalah perubahan-perubahan yang baik. Jadi seorang manusia tidak akan egois mementingkan dirinya sendiri saja, tetapi dia ingat bahwa di alam semesta ini ada makhluk lain dan juga ada orang lain yang membutuhkan kehidupan. Lalu nomor 2,
jelaskan komunikasi seperti apa yang membangun kehidupan, dan jelaskan juga komunikasi seperti apa yang menghancurkan kehidupan. Yang pertama, kita melihat jenis komunikasi yang mampu membangun kehidupan atau memelihara kehidupan. Tadi seperti yang saya jelaskan di nomor 1, komunikasi yang saya anjurkan di sini adalah komunikasi dua arah, yang dimana di dalamnya ada relasi timbal balik antara pihak pertama dan pihak kedua, sehingga yang lahir dari buah komunikasi itu adalah perubahan yang baik yang menguntungkan pihak pertama dan pihak kedua. Lalu komunikasi seperti apa yang menghancurkan? Komunikasi yang menghancurkan adalah komunikasi satu arah, artinya pihak lain tidak diberi kesempatan untuk melakukan umpan balik. Sebagai akibatnya, komunikasi tersebut melahirkan perubahan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan manusia seperti apa yang dikatakan sebagai manusia yang bertanggung jawab, dan manusia seperti apa yang bisa dikatakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita untuk melihat 3 indikator yang menentukan apakah manusia itu bertanggung jawab atau tidak. Bagi saya, manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang memenuhi 3 indikator ini. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Manusia yang bertanggung jawab selalu merencanakan apa yang akan dilakukannya, dan setelah merencanakan, dia melakukan apa yang direncanakannya. Dan setelah melakukan apa yang direncanakannya, dia tidak hanya diam di situ, tetapi kembali mengevaluasi diri, apa yang masih kurang, apa yang sudah baik, lalu bagaimana dia harus melakukan hal itu untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Sedangkan manusia yang tidak bertanggung jawab adalah kebalikannya. Ia hidup tidak memenuhi 3 indikator ini, atau hanya memenuhi salah satunya. Misalnya, manusia yang hidup dalam rencana tetapi tidak dalam pelaksanaan. Artinya, manusia hanya mampu merencanakan tetapi tidak mampu melaksanakan apa yang direncanakan. Jadi contoh nyatanya seperti ini. Manusia yang bertanggung jawab, misalnya seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya dalam waktu 3,5 tahun saja untuk S1 atau strata 1. Nah, untuk mewujudkan rencana itu, dia belajar giat, mengerjakan tugas dengan rajin dan tepat waktu, juga mengikuti semua peraturan kampus, sehingga pada akhirnya dia menjadi mahasiswa yang lulus tepat seperti yang direncanakannya. Lalu setelah itu dia mengevaluasi diri, apa yang kira-kira sudah baik yang sudah kulakukan selama 3 tahun ini, apa yang kurang baik. Nah, dengan evaluasi itu dia bisa mendorong dirinya sendiri untuk lebih baik di masa depan. Lain halnya dengan manusia yang tidak bertanggung jawab. Misalnya seorang mahasiswa yang dalam rencananya akan menyelesaikan studi selama 3,5 tahun, tetapi dalam perjalanan waktu dia tidak melakukan apa yang direncanakannya. Wujudnya apa? Wujudnya adalah malas mengerjakan tugas, tidak mau membaca, atau melanggar peraturan kampus, sehingga pada akhirnya apa yang dia rencanakan tidak terlaksana. Baiklah teman-teman sekalian dan Pak Greg yang terkasih, demikianlah kuliah kita hari ini. Kita sudah melihat apa itu manusia, apa itu komunikasi, apa akibat dari komunikasi manusia, apa kelemahannya, kelebihannya, dan juga kita sudah membuat kesimpulan bersama-sama dan menjawab pertanyaan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna untuk kita semua. Saya mohon kritik dan saran bila apa yang saya sampaikan masih kurang atau mungkin keliru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.